Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kalian kuliah mekanika tanah 1. Jadi pasti ada pertanyaan mengapa bukan Bapak Karyana dan Bapak Sudarma. Ini terkait dengan mandat. Jadi untuk pertemuan kali ini saya sebagai pengganti dari Bapak Karyana untuk di pendahuluan terkait penugasan, kemudian kontrak kuliah dan sistem penilaian akan sama seperti mata kuliah saya yang lain. Untuk sikap dan presensi 10%, kemudian tugasnya sampai dengan 40%, kemudian UAS UTS masing-masing adalah 25%. Saya rasa tidak akan mengulang hal yang sama seperti yang kemarin begitu ya. Jadi untuk kali ini saya langsung saja ke pokok bahasan terkait dengan perkuliahan mekanika tanah 1. Jadi sebenarnya untuk pertemuan pertama itu adalah pengantar terkait RPS dan kontrak perkuliahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti terkait bahasan yang akan dipelajari pada mekanika tanah, kalian akan mempelajari tentang pengertian tanah dalam mekanika tanah seperti ukuran butiran, kemudian mineral lempung, siklus, dan asal-usul tanah. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara mineral lempung dan struktur tanah, kemudian soil fabric pada tanah lempung dan tanah berbutir kasar, serta analisisnya. Kemudian nanti ada hubungan volume, berat, angka pori, dan porositas kadar air tanah seperti yang disampaikan di layar, seperti itu ya. Kemudian ada tugas, nanti tugas ini tidak mengikat seperti itu ya, jadi fleksibel saja, nanti bisa berubah sewaktu-waktu, namun tetap ada konotasi atau bagaimana tugas itu bisa mengevaluasi apa yang sudah kalian pahami. Yang keempat adalah kerapatan relatif tanah, konsistensi tanah, struktur tanah, kemudian cara menentukan ukuran butiran, kemudian bagaimana nanti pemakaian unified, kemudian ASTO, dan cara menggambar grafik hasil tes. Kemudian di pertemuan 8 seperti biasa ada ujian tengah semester. Kemudian setelah itu nanti akan dibahas, entah nanti dari saya atau Bapak Sudarma, nanti akan dibahas terkait gradien hidrolika fondasi, menentukan koefisien rembesan di laboratorium. Ini akan terkait dengan ilustrasi praktikum nanti, kemudian ada flownet, kemudian ada tegangan tanah total, kemudian ada pemadatan tanah juga, serta contoh-contoh metode pemadatannya. Jadi ada beberapa tugas di sini yang sifatnya fleksibel, nanti ya akan disesuaikan dengan kalian tentunya. Jadi kalian kalau sudah paham berbagai hal, nanti juga akan menyesuaikan untuk tugasnya. Jadi itu yang pertama. Ya, selanjutnya kita langsung ke pendahuluan materi saja ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama terkait dengan pendahuluan materi terkait mekanika tanah. Di sini agar kalian tahu sebenarnya apa sih dasar untuk mempelajari terkait dengan mekanika tanah. Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu definisi tanah itu apa. Jadi sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran, kemudian mineral-mineral padat yang tidak tersementasi, jadi tidak terikat secara kimia. Kemudian di sini disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel padat. Kemudian mekanika tanah sendiri itu merupakan hal yang mempelajari sifat fisik dari tanah dan kelakuan massa tanah tersebut bila menerima bermacam-macam gaya. Jadi seperti itu ya. Bisa dibedakan antara definisi tanah dan mekanika tanah. Kalau mekanika tanah itu adalah sifat fisik tanahnya kalau dia menerima bermacam-macam gaya. Kemudian di sini ada juga terkait dengan definisi. Yang pertama adalah ilmu rekayasa tanah, soil engineering. Jadi diperlihatkan di sini bahwa ilmu rekayasa tanah itu adalah aplikasi dari prinsip-prinsip mekanika tanah dalam problema praktisnya. Jadi kembali lagi ke mekanika tanah, namun di situ dijelaskan aplikasi dari prinsip-prinsipnya. Kemudian selain itu ada istilah lain yang terkait dengan rekayasa geoteknis atau geotechnical engineering, yaitu ilmu pengetahuan dan pelaksanaan dari bagian teknik sipil yang menyangkut material-material alam yang terdapat pada atau dekat dengan permukaan bumi. Oke. Kemudian ini adalah siklus batuan atau asal usul tanah. Jadi sebenarnya ini sudah kalian dapatkan begitu ya pada saat bangku SMA. Jadi di sini ada magma,
kalian pasti tahu kan, dari magma kemudian jadi batuan beku saat ada pelapukan, erosi atau pengangkutan jadi sedimentasi. Pada pemadatan atau sementasi atau kristalisasi, prosesnya menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini bisa menjadi batuan metamorf saat ada peristiwa metamorf. Kemudian batuan sedimen bisa juga menjadi sedimentasi ketika batuan itu kecil. Kemudian setelah menjadi batuan metamorf, saat dia mencair, dia menjadi magma kembali. Batuan metamorf juga bisa menjadi sedimentasi saat apa? Saat terjadi pelapukan atau erosi. Jadi siklusnya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan terkait. Yang pertama adalah batuan beku. Jadi pasti kalian sudah tahu bahwa batuan beku itu terjadi atau tercipta dari membekunya magma yang cair yang terdesak dari dalam sekali ke permukaan bumi atau mantel bumi. Kemudian sesudah tersembul ke permukaan, nah ini teknisnya saja ya, kalian pasti tahu lah. Intinya adalah batuan beku terbentuk itu saat magma bertemu dengan udara di mantel bumi dan dia mendingin. Itu adalah batuan beku. Nah, di sini ada namanya plutonic rock, itu saat magma itu ada di intrusi. Kemudian pada suatu saat batuan beku dalam tersebut akan dapat timbul di permukaan bumi karena adanya erosi secara terus-menerus terhadap lapisan batuan dan tanah yang terletak di atas batuan dalam. Jadi ini hanya teknisnya. Inti dari apa yang ditunjukkan di sini adalah batuan beku adalah batuan yang tercipta dari magma cair atau lava yang sudah mencapai mantel bumi atau permukaan bumi. Kemudian di sini terkait dengan pelapukan. Namanya pelapukan itu adalah proses terurainya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat proses mekanis dan kimia. Ya, mekanis dan kimia. Apa mekanis? Mekanis itu misalnya penyusutan batuan akibat panas dan dingin. Contohnya adalah gara-gara cuaca, matahari, dan es gletser. Kemudian kalau kimia seperti apa, Bu? Kalau kimia itu intinya adalah mineral batuan induk ini menjadi mineral baru melalui reaksi kimia, misalnya air dan karbon dioksida dari membentuk asam-asam karbon dan kemudian bereaksi dengan mineral batuan membentuk mineral baru ditambah garam-garam terlarut. Nah, ini adalah proses-proses kimia seperti itu ya. Di sini ada contoh pelapukannya yaitu lempung, kemudian silika, kalium karbonat. Itu adalah bentuk-bentuk batuan yang merupakan atau melalui proses pelapukan. Kemudian ada transportasi dari produk-produk pelapukan. Di situ produk-produknya akan terbawa oleh gravitasi. Unsur-unsur pembawanya yang paling ada di tropis ini adalah air, kemudian ada angin, gravitasi, dan es. Tanah residual itu adalah tanah-tanah yang terjadi oleh penumpukan produk pelapukan hanya di tempat asalnya. Tanah residu ya, itu pengumpulan pelapukan. Kemudian sifat yang penting, tanah residual itu merupakan gradasi ukuran butiran, yaitu semakin kecil butiran tanah, kecenderungannya ke arah permukaan tanah, dan sebaliknya semakin besar butiran tanah letaknya semakin dalam dari permukaan tanah. Nah, ini nanti kalian akan tahu terkait dengan struktur tanah. Kemudian batuan sedimen, kalau sudah sedimen itu ya mengendap gitu ya. Jadi deposit-depositnya itu ada kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Jadi akibat tekanan, kemudian pelapukan dulu menjadi lebih padat, tekanan, dan proses sementasi itu terjadi ada batuan yang bernama oksida kalsit, dolomit, dan quartz. Itu adalah batuan-batuan sedimen. Kemudian ada juga yang lainnya adalah batu kapur, gamping, dolomite, gypsum, anhydrite. Kalau batuan metamorf merupakan komposisi dan tekstur dari batuan akibat panas dan tekanan tanpa pernah menjadi cair. Jadi tahu ya bedanya batuan beku, kemudian batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Dalam peristiwa metamorf, mineral-mineral baru terbentuk, butiran-butiran mineral terkena geseran yang kemudian membentuk tekstur. Kalau contoh peristiwa metamorf itu adalah granit, diorit, dan gabbro. Berubah menjadi gneiss pada peristiwa metamorf tingkat tinggi. Ada sals, mudstone. Mudstone itu batu lumpur merupakan berubah menjadi slates dan pilites pada peristiwa metamorf tingkat rendah. Kemudian ini juga ada skis, nah batu pualam atau marmer yang biasa kalian temui gitu ya. Ini mengalami proses kristalisasi, itu merupakan batuan metamorf. Kemudian quartzite
Itu di sini juga sebagai batuan metamorf. Pada tekanan dan panas yang besar sekali, batuan metamorf mungkin mencair menjadi magma dan siklus batuan berulang kembali. Jadi metamorf ini adalah jenis batuan terakhir yang kalau mencair itu bakalan jadi magma. Nah, di sini ada ukuran partikel tanah dapat disebut sebagai kerikil, itu butirannya seberapa, kemudian pasir, lanau, dan clay atau lempung. Jadi seperti ini ukuran butirnya. Jadi kalian bisa tahu kerikilnya itu diameter atau ukuran butirnya berapa. Ini ada dari beberapa standar atau golongan gitu ya. Ada MIT, kemudian USDA, kemudian ASTO, kemudian di sini US Army. Jadi ada beberapa standar dan ketentuannya beda-beda, tapi yang ini mirip-mirip lah ya. Oke, keterangan dari tabel 1 sebenarnya tanpa dijelaskan gitu ya, harusnya sih kalian bisa membaca ini. Misalnya saya kasih contoh satu saja terkait dengan kerikil, adalah kepingan-kepingan dari batuan yang kadang-kadang juga mengandung partikel-partikel mineral quartz, feldspar. Nah, ini adalah terkait definisi saja. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian yang lempung di sini ada ukuran-ukuran partikelnya yang disesuaikan dengan yang di depan tadi. Jadi sebenarnya amannya kalian saat mendefinisikan sesuatu itu dilengkapi dengan ukuran butirnya. Kemudian di sini ada mineral lempung, ini juga dijelaskan terkait dengan definisinya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan dan dibacakan semuanya itu akan menjemukan gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Intinya adalah di sini terkait dengan gambar. Bentar, macam-macam komposisi tumpukan. Di sini ada kaulit, kemudian ada haliosite, kemudian ada bentonite. Di sini juga ada bentonite itu apa, kemudian ketebalannya seperti apa. Di sini juga ada elite, itu terkait dengan lembaran-lembarannya. Nah, ini dia mineral-mineral lempung. Biasanya kan kita lebih enak gitu ya belajar itu memakai gambar 1.4. Sebenarnya ini sudah ada di depan. 1.4 ada di sini. 1.4 itu apa? Susunan kebanyakan tanah lempung. Nah, susunan lempung kemudian lempeng dalam simbol. Kita balik lagi ke gambarnya. Oke, jadi lebih enak pakai grafis ya. Jadi mineral-mineral lempung yang 4 ini adalah silika tetrahedra. Jadi bentuk-bentuk. Jadi kalau diperbesar, partikel dari lempung itu mempunyai bentuk. Jadi bentuknya silika tetrahedra seperti ini, aluminium oktahedra seperti ini ya. Jadi beda-beda. Kemudian lembaran aluminium seperti ini. Kalau lembaran silikanya kalau diperbesar itu seperti trapesium ternyata. Di sini juga diagram skematik struktur kaulit. Jadi kalau di depan tadi ini kan per satu butiran silika gitu ya. Kalau ini adalah struktur saat dia digabungkan. Jadi ini ada beberapa. Jadi sebenarnya yang ada di bumi ini sangat-sangat detail gitu ya. Kita punya sebutir tanah aja, kita tahu bahwa di dalamnya itu serumit ini gitu ya. Jadi ini ada silika aluminium seperti ini susunannya. Kemudian kalau dibentuk lagi 3 dimensinya akan seperti ini, sangat-sangat rumit gitu ya. Jadi yang B itu adalah struktur atomnya, kemudian diagram skematiknya seperti ini. Jadi kotak trapesium ini ilustrasinya, kemudian ini untuk 3 dimensinya. Nah, semakin banyak gitu ya akan semakin detail juga. Kalau ini kan kaulitnya, kalau ini montmorillonitnya, jadi lebih detail lagi. Ini dapat bertukar kation-kationnya. Wah, ini kalau anak kimia ini pasti paham terkait dengan ini. Jadi sekedar kita tahu informasi aja bahwa tanah itu sangat rumit gitu ya. Jadi nggak semerta-merta pasir, kerikil, debu, kemudian ada yang namanya humus seperti itu, tidak, tapi sekompleks ini. Kemudian di sini kalau struktur elitnya itu ada ion kaliumnya. Kalau yang tadi kan nggak ada ion kaliumnya. Nah, kalau elit itu ada ion kaliumnya. Rumit ya. Jadi kalau mineral-mineral lempung lain tuh ada di sini. Nih, kalau di mikroskopkan atau diperbesar itu lempung yang biasanya kita genggam, jadi seperti ini. Di dalamnya sangat-sangat rumit.
dia seperti lempengan. Jadi kaulit, mikalampung kaulit, monolit, verkumilit. Di sini susunan acak sangat-sangat rumit ya. Nah, biar kita tahu lah tidak mengapa ini dicampur ini bereaksi kemudian menjadi satu. Jadi sebenarnya partikel-partikel tanah itu seperti ini. Jadi butiran lempeng seperti ini. Jadi kalau dia tersementasi gitu ya, dia bisa dan sangat bisa menjadi batuan. Kemudian ini, wah kalau disimbolkan gitu ya, plus minus ini kan terkait dengan ion positif dan ion negatif. Yang kalian tahu kan pas belajar fisika kimia, ada kation, ada anion, ini konsentrasi ionnya, jarak dari partikel lempungnya seperti apa. Ini sudah masuk ke kimia gitu ya. Di sini ini sebagai pengetahuan kita saja, tidak secara detail untuk membahas terkait dengan kation sama anion kalau bergabung jadi apa tidak. Jadi agar kita tahu saja kalau lempung kering itu susunannya seperti apa dan ada apa saja di situ. Di sini bisa kalian baca. Kemudian sifat berkutub dua, dipolar dari air. Nah, di sini kan, wah kalau kalian membaca ini pasti bingung ya, dan pasti apa sih ini gitu. Jadi kalau molekul air itu kan H2O, air itu adalah bahasa kimianya H2O, oksigen itu O2, kemudian karbon dioksida CO. Kalian biasanya kan kalau di jurusan IPA kalian punya tabel itu, tabel yang harus dihafal, seng itu Zn dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah bagaimana reaksi atau langkah-langkah terkait dengan penggabungan molekul-molekul dalam air gitu ya. Kita lihat, nah seperti ini. Saya juga lebih enak melihat gambar. Ini hidrogen H2O. O-nya 2, oksigennya 1. Anggaplah seperti itu ya, H2O. Ini kan dipolar hidrogen, simbolnya plus minus. Kemudian ini kation di hidrogen, jadi menyatu dengan partikel lempungnya. Ya. Kalau saya menjelaskan secara detail pun kalian juga pasti makin bingung gitu ya. Jadi kita lihat aja secara grafis di sini. Ini kalau dua sisi dipolnya plus minus seperti ini. Molekul dipolar pada lapisan ganda terdifusi. Nah, ini adalah air dalam lempung. Nah, air dalam lempung di sini nih, air terserap, air lapisan gandanya di sini. Ini kristal monomorilonitnya. Kita kan sudah belajar di depan tadi, monomorilonit itu adalah susunan dari apa dan apa. Kemudian kristal kaulit. Digambar lagi menuju ini air dalam lempung itu seperti ini. Ini sebenarnya adalah perbesaran dari ini. Ya. Jadi ini yang ada di dalam ini dibesarkan lagi menjadi ini. Paham ya? Jadi kristal kaulitnya di sini, yang tengah ini, kemudian air terserapnya di sini. Oke, paham ya? Ini hanya perbesar aja. Baik, itu untuk penjelasan gambar 1.11 dan terima kasih. Jadi untuk pendahuluan kita bahas sedikit saja dulu terkait dengan tanah. Jadi jangan sampai kalian pusing, waduh belajar kimia lagi nih, enggak. Jadi biar tahu saja kalian bahwa tanah itu rumit, tanah itu terdiri atas struktur kimia, ada fisika juga, jadi mekanismenya sangat rumit. Jadi kalian di mekanika tanah 1 perlu tahu untuk strukturnya seperti apa, tanah itu apa, istilah-istilah dalam tanah itu apa gitu ya, karena ini dasar. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.